Kalau saya jangan bosan-bosan ya kak. Ini live lagi nih. Live Iya, dong. keren banget. Keren loh. Konten kreatornya langsung live. Oke. Dah. Oke. Pak Ustadz, Kak Marcel, hari ini bertemu udah ada janjian atau sebenarnya seperti apa sih? Ini pertemuan pertama kita di dunia nyata. Iya betul. Dunia nyata. Allah jumpa kan. Iya. Jadi memang awalnya mendadak dia Ustaz ya. Mendadak, ya. Jadi ya kebetulan dari juga Jakarta, saya lagi di Jakarta, sekalian aja gitu. Pertemuan hari ini dalam rangka apa nih? Mau ngobrolin apa nih kira-kira? Membahas apa? Ngopi-ngopi aja. Ngopi ya, silaturahim aja. Cuma luar biasa ya, kita Iya. ngopi tapi yang datang Banyak tadi. ribuan malaikat. Mungkin sama. Sorry, ada sempat ngomongin Mas Udin juga kah? Melihat perseteruan yang sedang viral saat ini. Ya, jadi ini perlu diluruskan sedikit ya sebelum kita ngomongin Mas Udin ya, Mas Udin. Ya, kita membuat konten ya, itu tidak ada dengan kebencian. Iya. Kita dipahami. Iya. Kita membuat konten itu dakwah. Ya, kalau aku karena ditanya orang aku jawab. Kalau Marcel memang itu edukasi tanggung jawab dia secara keilmuan. Iya. Dia tahu. Jadi kalaupun di pihak sana menonton konten ini, tolong dengarkan dengan penuh rasa cinta. Jangan menganggap kita mau cari musuh ya. Iya, betul. Paham ya? Jangan Iya. anggap kita ini mau Cari musuh. mencari musuh. Ya, itu harus diluruskan. Iya betul. Ya. Tapi Ustaz sendiri memang mengikuti sejak awal mulai naik gitu. Nah, saya ikuti baru, aku udah telat kata teman. Mau dari ini telat katanya itu, emonya udah 2 bulan lalu udah mulai bikin konten Marcel. Iya kan kasihan miris banget ya kayak gitu. Tadi kan kalau Ustadz Diri mau laporin mau bilang ke RSJ ya. Kalau Mas Marcel mau, kalau Mas Marcel Dia mau. tanya aku tadi, ini Iya. Ustaz mau laporin dia ke polisi, saya bilang saya kayaknya enggak. Saya bilang saya mau laporin, kalau Iya. saya perhatiin konten-kontennya memang agak sedikit sampai sih ada. Ya Ada, udah. ada yang aneh gitu loh, ada yang aneh jadi harus dikasihani sih menurut aku sih. Iya. Karena aku udah bicara baik-baik, konten lembut-lembut, aku bilang dia bukan orang sembarangan, dia punya padepokan, Iya. dia orang hebat, pasti banyak kebaikan. Tapi konten yang selembut itu pun dia tidak menerima dengan positif. Iya. Dibalas ini, oh Ustadz tuh nggak Iya. ngerti, aku ini tetap bela diri. Jadi aku Iya. rasa Bahkan yang terbaru Dr. Richard Lee aja dianggapnya nggak beradab karena pengen pembuktian. Bayangin. Iya, Dr. Richard Lee secara baik-baik di kontennya, pembuktian dong, kebal. Terus pas pulang, kata Dr. Richard Lee padahal pulang baik-baik. Pas nyampe Bikin konten. sendiri-sendiri bikin konten, bilang Dr. Richard Lee tidak beradab. Nah ini kan astagfirullahaladzim. Kayaknya memang ya harus diobati. kalau aku sih mendoakan Mendoakan aja, dia ya. Allah berikan Iya, hidayah untuk merenung. iya insya Ini Allah. contoh gini lah, aku bikin konten, komentar mungkin belasan ribu ya, itu 99,9% caci maki dia. Iya. Mestinya orang kalau dia sehat, ya, dia tuh bertaubat, dia berubah, bukannya dia semakin aku nih, harus aku harus ya, dibilang orang gila, hebat, aku dibilang. Jadi, oke lah, itu mungkin teknik beliau untuk mendapatkan popularitas di dunia ya. Iya. Ya sah-sah saja. Aku bilang berkali-kali kalau dia memang memilih jalur itu untuk mendapatkan fame ini, oke. Tapi tolong jangan bawa agama deh gitu. Nah itu. Jangan bawa agama karena kalau udah bawa ayat-ayat Al-Quran, bawa salawat itu akan ada ratusan juta bahkan miliaran umat Islam yang akan merasa agamanya diganggu. Nah, kalau dibahas-bahas ada beberapa konten yang bilang Rasulullah pernah bersalah macam-macam. Nah, itu itu. kalau dilaporkan itu Iya, bisa kenapa penistaan bisa agama. agama? Iya betul. Cuman Rasul- aku pikir Bang Marcel, melaporkan dia sama seperti melaporkan orang sakit susah. Jadi aku bilang Iya. mungkin aku Ya doa. ya kita bawa ke psikiater. Iya lah. psikiater. Ya karena jujur kalau dia memang benar-benar ingin mendengarkan nasihat kan dia punya guru. Iya Ya, harus. pasti gurunya menasihati dia. Ya, Harusnya. pasti keluarganya, istrinya menasihati Atau dia. mungkin gurunya udah menasihati mungkin ya. Tapi seperti kita menasihati dia gitu, tetap aja nggak didengar. Kita dianggap mencari musuh tidak. Iya, Ada nggak? Aku sendiri nggak ada interest apa-apa. Iya. Aku mau bikin konten pun karena ditanya orang apa pendapat Bang Dery, aku bikin konten. Iya. Aku bukan ratusan video Iya. aja. Jadi,
kok gini ya, kok gini ya, kok gini ya. Kalau Kan kayak teman-teman pembuat konten lain yang bikin konten tarung sakti sama dukun, kan semuanya hiburan doang. nih. Hiburan, Saya ya. baik-baik kok sama mereka. mereka ngaku kan? Kan mereka ngaku. Karena Itu mereka hiburan gitu ya? Iya, itu hanya sekedar hiburan dan bersifat edukasi biasanya mereka beralasannya. Dan mereka ketika ditanya media nggak pernah ngaku asli. Mereka biasa jawabnya ya yang suka tonton, nggak suka ya nggak usah. Jawabannya hikmah gitu. Jawabannya gitu. Jadi kalau sampai diakui itu konten asli, kamu harus percaya. Nah ini yang perlu kita luruskan. Iya. Gitu. Kamu nggak ada niat laporin? Gus Samsudin ini ternyata bukan keturunan seorang kiai gitu. Makanya Nah. nama yang disematkan di Gus itu Iya. hanya panggilan dari santri-santri pesantren. Ternyata Iya. itu. Gimana saya karena bukan tentang agama, dari mana kalau ada orang yang bukan Gus tapi ngaku Gus. Katanya emang itu panggilan Jawa ya, Sob? Gus itu panggilan biasa untuk anak-anaknya kiai. Iya, biasanya. Anak ustaz, lora, Gus itu Iya, kan iya. panggilan kemuliaan di sana. Iya. Iya. Kalau Gus, sebetulnya Hotman Paris pun juga dapat gelar Gus. Oh iya dapat, oh iya benar. Waris dapat Gus juga. Jadi nggak ada masalah, kita nggak ada masalah masalah Gusnya ya. Gusnya nggak ada masalah. Cuman ada beberapa poin yang perlu saya nasihati ya. Mudah-mudahan beliau mau mendengarkan dengan tawadhu ya. Kami bicarain dengan cinta, dengan mahabbah, Iya. tidak kebencian. Ya, lebih baik minta maaf kepada orang-orang yang pernah dibohong. Sebetulnya yang dibohong satu Indonesia nih kan. Iya Yang masalahnya. dibohongin kan ya. Sebenarnya kan ketika kita bilang itu penipuan bukan berarti penipuan materi, nggak harus. Iya. Penipuan Konten. akal sehat kan. Ya. Iya, orang jadi yang mempercayai hal-hal yang tidak dipercaya, yang nggak ada gitu. Ya ini bahaya, apalagi bawa agama. Yang jelek agamanya mana nanti. Ini kan Ustadz sendiri, kemarin untuk pelaporan Gus yang kalau Oh, dia itu mau Sunan minta maaf, Kalijaga tuh, itu Sunan Kalijaga tuh. Itu Dia seperti komentar apa? di Instagramku, dibilang apa perlu aku turun tangan. Dibilang siapa saja yang dirugikan lapor ke aku yang laporkan. Nah, Nah, Nah itu Om Sunan, Itu. tuh. Jadi siapapun boleh. Bang. Nah itu tadi untuk teman-teman semua korban-korban, jangan lagi ngelapor ke admin saya. 1.500 per hari chatnya. Ini dari teman-teman media nih, ya kan, ngontak ke admin saya nggak ada yang dibalas kan. Bayangin itu korban-korban banyak yang lapornya ke saya malah ke admin. Pokoknya sekarang ke Bang 1.500. Sunan. Nah. Abis ini mungkin kalian temui Bang Sunan deh. Iya. Tapi dari kalau dari Pak Ustadz sendiri gimana nih, kan kabarnya pengen Mau melaporin laporin nih, nggak? kalau misalnya nggak minta maaf karena dia udah salah dalam agama Islam kan, seperti apa Pak Ustadz? Aku setelah aku selidiki konten-konten yang terakhir, aku rasa saya nggak ngelaporin ke polisi. Kan gue udah bilang tadi. Iya, iya. Karena Gue memang laporin ke rumah sakit. Tapi Pak Ustadz sendiri nggak setuju berarti dengan cara pengobatannya dia dan Itu kan udah dibongkar. udah dibongkar Iya, semua tapi- dia. Jadi gini loh, maaf ya, saya sering bertemu orang-orang soleh, bertemu dengan Iya. orang-orang yang punya karomah, Iya. kemaunah. Mereka orang-orang yang warak, yang tersembunyi, kadang di foto pun tak mau. Iya, iya. Nggak mungkin mereka mengkontenkan kayak Iya. rahasia Allah kepada mereka. Mengkomersilkan ya. Mengkomersilkan itu. Wallahi. Iya, nggak mungkin. Saya pernah ketemu orang-orang kalau kita ceritakan nggak masuk akal. Iya. Tapi apa yang Allah nggak bisa buat? Apa saja yang Allah kehendaki terjadi itu pasti terjadi. Ya, apa saja. Allah tuh mampu menyembuhkan tanpa obat. Iya. Kun fire Iya, tuh. iya. Jadi maka jadilah. Iya. Tapi yang hebat tuh bukan kita, bukan saya, bukan kamu, bukan dia, tapi Allah. Amin. Jadi mestinya beliau ini membesarkan Allah saja, Iya. tanpa harus membuat konten-konten yang seakan-akan beliau ini memang wali Allah. Ini yang menodai banyak orang yang resah, Iya, gelisah. resah. Jadi itu aja pokoknya. Ini konten YouTube saya. Coba bikin Mas Samsudin ya, kalau nonton ya, bikin video minta maaf. Selama ini memang saya berkelit Iya, iya. biar jadi perhatian aja, saya minta maaf. Sekarang jujur semua itu adalah settingan. Yang naruh-naruh barang itu staff saya. Itu kelapa tuh udah saya suntikin dulu. Nah itu saya dari situ saya beli di Shopee semuanya. Kan. Pokoknya kalau ngaku gitu ya, enggak kira maaf ya. Marketplace. Karena aku lihat aku Iya, dari iya. marketplace ya. Jadi kalau seandainya dia begitu, saya yakin tambah banyak followersnya. Saya yakin Iya. banyak karena kita ini perlu Iya, hiburan, iya. perlu orang-orang yang diketawain. Karena saya pun berteman sama pembuat konten sejenis kok. Lucu-lucu. Iya, karena memang mereka mengakui walaupun Bikin konten nyampoin kuntilanak. Nah, gitu. Kan lucu, tuh, lucu kan? sebenarnya iya. Kan orang nonton tuh. Dan itu pecinta mistis di Indonesia membutuhkan itu. Kan itu. Iya, jadi ya enggak kita bermasalah, saya pribadi bermasalah bukan terhadap kontennya, tapi terhadap pengobatan triknya itu loh. Iya. Yang seharusnya diakui kayak iya saya misalkan gini loh. Saya mengakui di telepon sih bilangnya pas kemarin sebelum dia ke Jakarta, di telepon bilangnya ke saya gitu. Katanya mau mengakui. Nanti yang Mas Marcel
mau saya ngomong deh, tapi Mas Marcel tolong bantu meluruskan ya. Dia udah bilang gitu. Datang ke Jakarta beda lagi ngomong ke media. Allahu Akbar. Jadi ya udahlah. Kalau mau dibuat drama silahkan, saya nggak ikut-ikutan gitu. Kita murni dakwah karena Allah ya. Ini Iya. nggak ada Tujuan niat apa-apa. nggak ada nyerang dia. Kalau secara pribadi saya menyukai pribadi dia, ya kan, Ustaz ya, kayak pakaiannya muslim banget, istrinya bercadar, luar biasa loh. Cuma kan yang kita Terus kalau kritisi, ngomong pakai saya. nah Kan itu asik. lembut, iya Romantis asik. banget. Cuma kan yang kita kritisi bukan pribadinya. Iya, yang kita kritisi bukan pribadinya, tapi apa yang panjenengan lakukan. Iya. Kalau kemarin kan Kang Marcel juga belum percaya sama Indigo Iya, ya, sama bisa ngeliat Indigo, goib. dia bisa lihat. Nah, Pak Ustadz sendiri itu secara muslim seperti apa sih Pak Ustadz? Orang yang Indra. mengaku bisa melihat Lihat jin. Indigo. Kan dalam Islam kan nggak ada ya, Ustaz ya? Saya nggak percaya. Itu cuma Iya, nggak ada buktinya masalahnya. bisa buktiin kan? Nggak bisa. Ya mungkin aja dia lihat, cuman kalau dia ngeliat mungkin dia ketakutan sepanjang hari. Terus dia ada kebetulan kan. Tapi dia jadi Allah Akbar. Kalau ajaran Imam Syafi'i ada ya, Ustaz ya, yang bagi siapapun yang mengaku bisa melihat hal goib secara real, secara bentuk asli, maka syahadatnya perlu dipertanyakan gitu ya. Jin itu nggak bisa dilihat. Iya. Jin itu makhluk di dimensi lain. Kecuali dia menyerupai ya, Ustaz ya. Ya, kecuali dia memperlihatkan dirinya dan sebagainya. Iya, iya. Ya Allah hidayah. Jadi istighfar banyak-banyaknya deh, istighfar banyak-banyak. Berarti memang kalau walaupun itu gift juga nggak pernah ada yang bisa ya? Islam Ustaz. yang mengatakan itu. Gimana Pak Ustadz? Emang nggak ada yang bisa Pak Ustadz? Iya. Karena kan Yang kalau bisa tuh hanya Allah, la ilaha La ilaha illallah. Jadi kalau Allah orang dan Rasul, mengaku, orang mengaku aku bisa, aku nggak percaya. Iya, karena Allah yang mengatakan Tapi itu. kalau dia bilang Allah, Iya. pokoknya gini deh. Kalau Kita nih, saya rasa nih yang menonton kita kan majority muslim ya. Dosa yang paling besar di dalam Islam itu kesyirikan. Iya. Tahu syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Iya. Menyekutukan Allah dengan ghairullah, dengan makhluk Iya, iya. ya. Merasa bisa, aku mengobati, aku bisa menyembuhkan, itu kesyirikan. Itu kesyirikan udah Ya ya. bahkan kalau kita nih maaf, itu bukan hanya kayak dukun ya. Hmm. Orang sakit ingat dokter, ingat obat, itu kesyirikan. Oh, itu kesyirikan. Orang lapar ingat makanan, itu kesyirikan. Tapi itu mah bukan syirik besar ya. Iya, iya. Tapi mestinya kalau kita lapar kita ingat Allah, kita ingat Allah. Oh. Karena Allah yang menghilangkan lapar dan Oh. dahaga. Itu yang harus kita pahami. Oh, jadi kalau makan banyak pun kalau Allah nggak memberikan kenyang ya nggak kenyang. Ya? nggak kenyang. Itu yang perlu dicatat tuh, guys. Even Ya bahkan antum ya lihat ya. Ya. itu kesembuhan ini datang dari Allah. Ini nggak apa bagus itu kalau dia dari Allah. Tapi dia harus menafikan dirinya. Iya. Bukan harus membuat sebuah image konten, dianya yang hebat sakti. Dia ini hari ini kan yang terjadi dengan Iya, yang kasus terjadi. ini kan ada satu orang hamba Allah Iya. yang mengaku memiliki kelebihan bisa Transfer ini, bisa penyakit, itu. bilangnya. Dia transfer penyakit orang ke dalam kelapa. Aku lihat konten itu kan dia dikeluarin ada vakumnya, Iya, iya. ada lumpurnya di Iya, dalam. iya. Itu kan penipuan, itu kan dibongkar Iya, banyak orang. itu trik banyak, iya. Apa susahnya? Aduh mau ya ketahuan gitu. Mau. Iya. Banyak juga kan tiktokers yang bongkar ya, Ustaz ya. Iya, Nggak makanya. apa-apa. Nggak apa-apa. Konten kalau sebatas konten, oke, fine, kita tutup masalah Iya, ini. masalahnya tetap selalu. Ya, selesai kelas. Udah, berarti dia sama seperti konten kreator lain kan? Iya, udah. Nah, Kita nggak mempermasalahkan. Iya. Yang penting jujur aja loh. Gitu. Kang Marcel ini kan kamu sudah termasuk sabar kan, maksudnya belum mau melaporkan atau apa. Sampai kapan batas kesabaran kamu? Dia kan udah bertubi-tubi laporan ada di kamu gitu kan dari dukun Iya. itu. Nah kamu sendiri nggak ada niat untuk Apa? laporin atau Laporan dan sebagainya. Ya, sekali siklus, lagi, tujuan saya bukan untuk mencelakai seseorang, bukan untuk memenjarakan seseorang, bukan. kasihan. Iya, kasihan. Kalau saya pikir Allah. kan niat dari awal tuh biar dia jujur doang. Edukasi nih. Kenapa pengobatannya pakai trik? Kenapa bikin konten kayak gitu? Kan klarifikasi doang gitu. Kalau saya niat awal mau menjarakan, ya jelas saya pasti laporkan dan sebagainya. Cuma kembali lagi saya mikir kayak kalau dia dipenjarakan karena saya nggak tega sama anak istrinya yang nggak bersalah. Nggak seserius itu deh. Pokoknya Iya. dia tinggal bikin kontennya minta maaf. Mungkin dia nonton video ini Iya, semua iya. ya. Aku Jujur aja, jujur aku gitu. bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, selesai. Iya,
saya sebenarnya bikin konten ini hanya sekedar hiburan dan sebagainya, dan itu penggunaan pengobatan pakai trik itu untuk menghancurkan belief orang yang sulit untuk dikasih tahu kalau itu bukan santet. Kan banyak tuh orang-orang sudah dia udah dikasih tahu nih lu sakit Nggak ini, percaya. tapi nggak percaya, tapi tetap ngotot gue disantet. Nah orang-orang kayak gitu memang mau nggak mau Perlu bukti. visual. Nah biasanya pakai trik-trik sulap, tapi itu tidak dikomersilkan karena itu jalan terakhir. Jadi nggak terima pengobatan transfer penyakit ke kelapa kambing, nggak ada. Biasanya itu pilihan terakhir yang ayo rukiah nih, kita udah di rukiah misalkan, kan saya sama Ustadz Faizar juga baik-baik aja. Ustadz Faizar rukiah syariah 100%. Dia plus obat-obat herbal Ustadz ya. Jadi setiap rukiah selesai, nah dia ada resep obat herbalnya nanti yang perlu ditebus. Nah itu kan ya hal wajar kayak beli madu harganya 70.000, 80.000 standar. Gitu. Jadi ya untuk pengobatan yang benar-benar syar'i, yang benar-benar diakui oleh Indonesia, pengobatan tradisional ya kita nggak bakal memerangi atau membongkar-bongkar atau menjelek-jelekkan. Yang kita bongkar itu adalah, yang saya bongkar ya, itu adalah trik yang digunakan untuk pengobatan. Terakhir berarti kamu belum ada niat ya, maksudnya si Gus juga belum ada mau ketemu kamu, dia malah telepon ke admin ya. Nggak tahu deh. Nah makanya nih, Kalau bisa dia ketemu bagus nih. Nggak, iya. Coba deh, media mana yang sekarang direspon sama admin saya? Nggak ada, karena nomornya nggak ada yang mau megang kru-kru saya. Bayangin, sehari 1.500 chat, 2 hari 3.000 chat, 3 hari 4.500 chat, beneran, nggak ada yang mau megang kru saya semua. Tadinya kan kalau nggak istri saya, ada kru saya tuh yang megang kamera, yang biasa baca-bacain, atau ini admin penjadwalan tuh yang baca-bacain. Tapi sekarang tidak ada yang mau megang karena 4.500 udah ini udah 4 hari nih. Berapa tuh? 3.000, 6.000 chat. Nah bayangin, kalau kayak gitu kan ya ke telepon ke admin saya. Admin saya memang nggak nerima telepon, itu nerimanya chat dan untuk penjadwalan aja nomor admin. Dan ya si Mas Udin punya kok nomor saya. Iya. Gitu. Dan belum menghubungi kamu. Saya yang telepon tidak diangkat-angkat. Nanti coba aku yang nelpon deh. Ah boleh. Jadi gini, Nanti saya kasih gini buat ini dakwah sedikit ya sebelum kita close ya. Iya. Siapa saya yang menonton video ini ya? Kita nih orang-orang beriman harus yakin sempurna yang berkuasa di dunia dan akhirat hanya Allah saja. Iya. Ya, jadi jangan berharap kepada makhluk, jangan meminta kepada makhluk. Semakin besar harapan kita, semakin besar kekecewaan kita. Iya. Bahkan diajarkan dalam Islam itu malaikat Jibril itu dinafikan sama Nabi Ibrahim. Ketika menawarkan, aku padamkan api, minta tolong sama aku. Malaikat, apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi teman-teman jangan tertipu oleh konten-konten yang mengaku sakti dan kalian datang ke sana ngabisin duit untuk berobat di sana. Iya. Nah, hati-hati. Padahal minta ke Allah gratis ya saudara. gratis. Nah itu dia. Minta ya Allah sembuhkan aku, ya Allah mampu menyembuhkan. Ini kadang-kadang belit-belit, ya Allah minta duit. Kenapa minta duit? Beli obat. Udah obat, dokter mahal ini semua. Iya. Kenapa nggak minta sembuh? Minta sembuh langsung ya betul. Iya, Dan harus kalau kenali Allah. kalau memang nggak disembuhkan mungkin itu jalan Allah untuk mengurangi Menggugurkan dosa, dosa, ya, ya. menggugurkan dosa. Jadi memang apa yang ditakdirkan terima aja lah gitu loh. Kalau udah berusaha ikhtiar dengan hal-hal yang kayak obat-obatan medis, herbal, ya pengobatan tradisional seperti totok syaraf dan sebagainya, dan nggak disembuhkan, ya udah terima aja takdir Allah. Mungkin itu yang terbaik untuk kita. Mungkin kalau kita nggak dikasih sakit tersebut, maksiat lebih jalan lagi. Betul. Jadi pemikirannya harus dirubah gitu. Pokoknya jangan pergi ke dukun nih, jangan pergi Iya. orang pintar. Maksudnya dukun ini bukan dukun beranak ya, Bukan. Pikir ya. Bukan. Ya, dukun santet, dukun tenung yang Iya, macam-macam. dukun ini yang semua sok tahu orang tentang mau hal goib tahu. itu. Yang bilang aku bisa ngeliat ini, bilang itu dan sebagainya. Ah, tuh. Iya, Jangan datang. Datangnya itu- ke Allah aja ya.